Bismillahirrahmanirrahim. Jami'an, kembali kita lanjutkan pembacaan kitab Qasasul Anbiya, kisah-kisah para nabi. Yang kita cuplik dari kitab tersebut, kisah para rasul, ulul azmi minar rusul, para rasul dari kalangan rasul yang memiliki azam yang kuat, sampai kepada ucapan Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala dalam surat Maryam, dakwah beliau kepada ayahnya ketika beliau mengucapkan kepada sang ayah bahwasanya yang ayahnya sembah dari arca tersebut tidak memiliki akal, tidak mendengar, tidak melihat, tidak memberikan sesuatu apapun. Ibrahim mengabarkan bahwasanya beliau telah mendapatkan informasi, mendapatkan ilmu yang ilmu tersebut belum sampai kepada ayahnya. Maka sang anak menyarankan agar ayahnya mengikuti apa yang telah beliau miliki daripada ilmu kenabian, ilmu risalah. Ternyata jawaban sang ayah itu di luar daripada dugaan, padahal sang anak menginginkan kebaikan bagi sang ayah. Ayahnya mengatakan, "Qala aragibun anta an alihati ya Ibrahim, la in lam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya." Qala aragibun anta an alihati ya Ibrahim, apakah kau enggak suka? Apakah kau tidak suka dengan apa yang aku ibadati? Kau tidak menyukai apa yang aku sembah daripada sesembahan-sesembahanku, wahai Ibrahim alaihissalam? La illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Kalau kau tidak menghentikan seruanmu, aku akan lempar kau dengan batu sampai kau meninggal. Wahjurni maliyan, atau aku akan boikot engkau, aku akan jauhkan diriku darimu maliyan, dalam waktu yang sangat panjang. Ibrahim alaihissalam, ada yang mengatakan Ibrahim itu dari sebutan Abarahim, orang yang penuh dengan kasih, orang yang penuh dengan sayang, orang yang banyak merahmati. Karena itu disebut dengan Abarahim. Itu sebagian manusia mengatakan demikian. Karena itu ketika ayahnya mengancam dengan pembunuhan, ketika sang ayah mengancam dengan kalimat-kalimat yang tidak menyenangkan, maka Ibrahim menjawab dengan kalimat-kalimat yang menyenangkan. Ibrahim alaihissalam mengatakan, "Qala salamun alaik, qala salamun alaik, sastaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya." Qala salamun alaik, keselamatan untuk engkau wahai ayahanda, semoga Allah melimpahkan keselamatan untukmu. Sa'astaghfiru laka rabbi, sa'astaghfiru laka rabbi, aku akan mohonkan ampunan untukmu kepada Tuhanku. Ini ketika Ibrahim alaihissalam mengharapkan hidayah,
memohonkan istighfar bagi orang kafir ketika mereka masih hidup boleh. Akan tapi ketika orang kafir tersebut yang didoakan dia mati di atas kekafiran, haram, maka tidak dibenarkan. Adapun yang dipanjatkan oleh Ibrahim alaihissalam ketika beliau meminta ampunan kepada Allah untuk ayahnya, maka itu cuma sesaat saja, sebagaimana disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat At-Taubah, wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa am maw'idatin wa'addaha iyyah فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه tidaklah istighfar permohonan ampunan dari Ibrahim kepada Allah untuk bapaknya kecuali mau'idah, cuma sesaat saja. Wa'adaha iyaha atau wa'adaha iyahu, ketika Ibrahim berdoa untuk ayahnya sebatas dengan waktu yang telah dijanjikan oleh Ibrahim. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah, ketika telah nampak bahwasanya ternyata ayahnya adalah musuhnya Allah, tabarra'a minhu, maka Ibrahim pun berlepas diri daripada ayahnya. Inna Ibrahim la'awwahum munib. Perhatikan kalimatnya, Inna Ibrahim la'awwahun halim. Dalam ayat ini surat At-Taubah disebut halim, dalam surat Hud awwahum munib. Sungguh Ibrahim adalah seorang yang Allah itu sangat memberikan perhatian, penuh dengan kasih, halim dan penyabar. Itu Ibrahim alaihissalam. Karena itu ketika menghadapi ayahnya mengancam untuk membunuhnya, jawaban Ibrahim alaihissalam, salamun alaik, semoga Allah melimpahkan keselamatan untuk engkau wahai ayahanda. Sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya, karena sungguh Allah terhadap diriku hafiya. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, latifan, ayah ketahuilah, kau mengucapkan kalimat yang tidak enak aku dengar, akan tapi semoga Allah melimpahkan keselamatan untukmu. Aku akan terus memohonkan ampunan kepada Allah untukmu, karena sungguh aku dapati Tuhanku yaitu Allah subhanahu wa ta'ala sangat lembut kepada diriku. Lihat ya, Ibrahim alaihissalam merasakan kelembutan Allah. Sudahkah kita merasakan kelembutan Allah buat kita? Banyak ya kelembutan Allah yang kita dapatkan. Sebagian manusia sekarang terbaring di rumah sakit, sekarang antum malah duduk di masjid taklim. Sebagian manusia taklimnya online, antum offline. Bukankah itu belas kasihan Allah kepada antum? Manusia nggak kenal sunnah, antum kenal sunnah. Sebagian manusia meninggalkan agama, antum malah istiqomah. Bukankah itu pengaruh dari kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala buat antum? Antum bisa meninggalkan berbagai macam hal-hal yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sementara sebagian mereka manusia justru perebutan sesuatu yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, memburunya, bahkan mengorbankan agama untuk mendapatkannya, sementara antum mengorbankan dunia untuk mendapatkan apa yang ada di sisi Allah. Bukankah itu pengaruh daripada kelembutan Allah buat antum? Itu baru satu sisi, belum sisi-sisi yang lain. Karena itu saya ulangi ya, ibadahilah Allah dengan penuh kecintaan. Sadari bahwasanya apa yang antum lakukan itu merupakan kasih sayang Allah buat antum. Antum wudu, antum sholat, antum ta'lim, antum baca Quran, itu kasih sayang Allah yang Allah berikan secara khusus buat antum. Dimana sebagian orang tuh nggak kebagian. Mereka nggak memperdulikan Quran, mereka nggak memperdulikan ta'lim, mereka nggak memperdulikan agama mereka. Yang mereka perdulikan perut dan apa yang ada di bawahnya. Sementara antum apa yang ada di atas perut? Jantung, hati.
Antum berusaha untuk mengenyangkan hati antum dengan istiqomah. Antum berusaha untuk mengenyangkan hati antum dengan qanaah. Antum berupaya untuk membersihkan hati antum dari noda-noda kesyirikan dan juga kebid'ahan. Bukankah itu pengaruh daripada kelembutan Allah Subhanahu wa ta'ala? Ibrahim merasa bahwasanya Allah sangat lembut kepada beliau. Innahu kana bi hafiyya wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillahi wa ad'u rabbi. Aku akan tinggalkan kalian. Wa ma tad'una min dunillah. Aku tinggalkan kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah. Wa ad'u rabbi. Aku hanya akan berdoa, beribadah hanya kepada Allah. وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا وأدعو ربي. Aku akan berdoa kepada Allah, asa, supaya dengan doa yang aku panjatkan, alla akuna bidu'ai rabbi syaqiyan, supaya aku tidak akan pernah merasakan berkeluh kesah ketika aku meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala akuna bidu'ai rabbi syaqiyya. Aku nggak pernah merasakan bosan, aku nggak pernah merasakan celaka ketika aku meminta kepadanya. Ketika meminta belum dikasih, nggak pernah aku merasa rugi. Ketika aku memanjatkan doa ternyata belum juga dikabulkan, aku nggak pernah merasakan kecelakaan dengannya. Ketika aku meminta kepada Allah ternyata belum juga dikasih sama Allah Subhanahu wa ta'ala, aku nggak pernah merasakan rugi. Ad-du'a huwal ibadah. Karena doa itu ibadah. Karena doa itu terbagi jadi 3. Doa yang seorang itu disegerakan mendapatkannya. Yang kedua, doa yang seorang itu diberikan yang lebih baik daripada apa yang dipanjatkannya. Yang ketiga, doa ditunaikan nanti setelah hari kebangkitan. Itu yang paling terbaik. Yang pertama, seorang meminta doa, ya Allah, aku ingin mendapatkan jodoh, dikasih minggu depan. Berarti disegerakan pengabulannya di dunia. Ya Allah, aku minta rizki, ya Allah, tahun ini atau bulan ini aku harus mendapatkan rumah, aku harus mendapatkan kendaraan, aku harus mendapatkan ini dan itu, ya Allah, berikan apa yang aku inginkan. Diberikan sama Allah. Itu doa yang disegerakan. Poin yang pertama. Poin yang kedua, doa yang dipalingkan kepada hal yang lebih baik. Ya Allah, aku ingin mendapatkan rizki, ya Allah, aku ingin mendapatkan kendaraan sekitar 100 juta, ya Allah, berikan, ya Allah, berikan kemudahan, ya Allah, untuk mendapatkannya. Ternyata Allah berikan kesehatan yang seandainya dia tidak berdoa ketika itu, Allah sudah menurunkan takdir bahwasanya hamba ini akan kecelakaan. Disebabkan karena kecelakaan tersebut satu organ tubuhnya hilang dan dia harus mengobati organ tubuh tersebut tembus angka 100 juta. Dan Allah tidak menginginkan hal itu terjadi. Ketika hamba minta uang 100 juta, Allah palingkan, jangan 100 juta. Allah kasih keselamatan. Yang tadi mau tabrakan nggak jadi. Yang harusnya sudah tabrakan, ini kemungkinan besar dia pasti tabrakan, terjadi tabrakan. Tapi Allah palingkan, nggak jadi. Apa sebabnya? Doa yang dipanjatkan oleh hamba diberikan kepada hamba yang lebih baik daripada yang dia pinta. Ini yang kedua. Dan ini mungkin kita nggak pernah menyadarinya. Mungkin kita su'udzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, aku pengen ini, kok nggak kelihatan ya? Ya Allah, aku pengen itu, kok nggak kelihatan tanda-tanda pengabulan doanya? Ya Allah, aku ingin mendapatkan ini dan itu, tapi kok nggak kelihatan ya? Seperti nggak dikabulkan. Ya Allah, betapa husnudzonnya kita terhadap diri kita sendiri, betapa su'udzonnya kita kepada Tuhan kita. Husnudzon terhadap diri sendiri, perasaan kita sudah baik deh, sudah sholat 5 waktu, sudah doa dengan khusyuk, sebelum doa sudah pakai infak dulu, berbuat baik sama tetangga, berbuat baik sama orang tua, perasaan kita sudah baik. Padahal kebaikan-kebaikan yang kita lakukan belum tentu 100% ikhlas. Bisa jadi riya, bisa jadi sum'ah,
bisa jadi pengen dikata ini, pengen dikata itu. Tapi dia dengan husnudzon terhadap dirinya, dia merasa sudah baik dan dia berhak mendapatkan pengabulan doa. Itu namanya suudzon sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang ketiga, doa seorang hamba itu dipending pengabulannya nanti sampai datangnya hari kebangkitan, dan ini yang lebih baik dari yang pertama dan yang kedua. Ya Allah minta rumah, ya Allah minta kendaraan, ya Allah minta jodoh, ya Allah minta ini dan itu. Nggak dikasih semuanya. Sampai dia mati dia nggak punya rumah, sampai dia mati nggak punya kendaraan, sampai dia mati miskin, nggak punya uang. Padahal dia mintanya apa? Ya Allah aku minta rizki, ya Allah minta ini dan itu. Sampai meninggal nggak dapat dia. Ternyata disimpan sama Allah. Ketika hari datang, hari yang dijanjikan, hari kebangkitan, ditimbang. Ternyata ngepres 50-50, 50 kejelekan, 50 kebaikan. Sudah putus asa sudah. Ya Allah, nyemplung juga ke neraka ya Allah. Na'udzubillah. Tapi Allah tidak akan pernah melakukan kezaliman kepada hamba-hambanya. Allah akan keluarkan pahala yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tabungan dari titikan air mata yang dia menetes sepertiga malam, dia meminta kepada Allah, dicatat. Allah tidak akan melalaikannya. Ternyata Allah mengeluarkan pahala yang Allah simpan, dan itu merupakan doa yang sekian tahun dia panjatkan, disimpan sama Allah, diberikan pada hari kiamat. Bukankah itu lebih baik dari yang pertama dan yang kedua? Kan itu Ibrahim alaihissalam mengatakan, "Alla akuna bidu'ai rabbi syaqiyya." Aku tidak pernah merasa celaka dengan doa kepada Allah. Aku nggak pernah bosan meminta kepada Allah. Aku nggak pernah merasa sia-sia, nggak ada manfaatnya ketika aku meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan itu kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, jika Anda ingin kebaikan, jangan pernah putus asa dari doa. Falamma i'tazalahum wa ma ya'buduna min dunillah. Manakala Ibrahim meninggalkan mereka, meninggalkan ayahnya, meninggalkan kaumnya, wa ma ya'buduna min dunillah, dan juga meninggalkan arca-arca tentunya. Wahabna lahu Ishaq wa Yaqub. Maka Allah pun memberikan karunia kepada Ibrahim, Ishaq dan juga Yaqub. Wa kullan ja'alna nabiyya, dan kami jadikan keluarga mereka sebagai nabi. Ishaq, Yaqub, nabi. Ada seorang perempuan, bapaknya nabi, suaminya juga nabi. Siapa perempuan itu? Perempuan yang beruntung. Bapaknya nabi, suaminya juga nabi. Masya Allah, ini beruntung sekali ya. Bapaknya nabi, suaminya pun nabi juga. Ada yang tahu? Huh? Maryam belum nikah Pak. Maryam nanti nikahnya sama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dalilnya? Kalau Maryam nikahnya sama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa dalilnya? Nanti di akhir ulul azmi minar rusul insyaallah kita singgung dikit aja. Bocorannya dalam surat At-Tahrim. Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan nikah dengan Maryam dalam surat At-Tahrim dan dalam surat Ali Imran. Bikin kuis ya, cari dari mana istinbatnya kok Nabi Muhammad nikah dengan Maryam radhiyallahu taala anha berdasarkan surat At-Tahrim. Pendek kan, cuman 1-2. Atau dalam surat apa ya, Ali Imran, dari wa idh qalat
وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي. Nah, dari situ tuh. Antum baca. Lembaran berikutnya di situ. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW akan nikah dengan Maryam radhiyallahu taala anha. PR ya. Dalam surat At-Tahrim, dalam surat Ali Imran. Itu cuma istinbat sebagian para ulama, di antaranya Ibnu Katsir rahimahullahu taala dan juga Syinqiti. Baik, kita lanjut. Dan juga PR, seorang wanita yang bapaknya Nabi, suaminya pun Nabi. Siapa wanita tersebut? Mungkin kalau disebut dalam bahasa Indonesia mungkin antum kenal semua. Namanya kayak orang Indonesia namanya. Taib. Wa kullan ja'alna nabiyyan. Dan kami jadikan keluarganya sebagai keluarga Nabi. Wa wahabna lahum min rahmatina wa ja'alna lahum lisana sidqin 'aliyya. Dan kami karuniakan kepada mereka semua itu, Ibrahim, Ishaq, Yaqub, min rahmatina, kami limpahkan mereka berdasarkan rahmat dari kami, wa ja'alna lahum, kami jadikan mereka semua itu lisana sidqin 'aliyya, disebut dengan lisan kebenaran, disebut-sebut dengan seorang yang benar dan tinggi derajatnya. Ada nggak yang mencela Ibrahim alaihissalam? Tidak ada. Yahudi, Nasrani, Muslim pun tidak pernah mencela Ibrahim, Ishak dan Yakub alaihissalam. Ini kisah Nabi Ibrahim yang disebut dalam surat Maryam yang dibawakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Kemudian kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, thumma qala Allah ta'ala, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Beliau membawakan firman Allah dalam surat Al-An'am ayat yang ke-75 sampai 83. Kita lihat ya. Surat Al-An'am. Buat bapak-bapak, ibu-ibu yang punya mushaf silahkan. Biar kita ngaji bareng. (75) sampai 83. Ibnu Katsir membawakan dari Al-An'am 7 berapa tadi? 75 ya. Tapi lebih bagusnya kita awal dari 74. Lebih nyambung. Satu lembar ya. Wa idh qala Ibrahim li abihi azara atattakhidhu asnaman alihah inni araka qaumaka fi dhalalin mubin. Dan ingatlah ketika Ibrahim alaihissalam mengatakan kepada ayahnya. Siapa ayahnya? Azara. Masih ingat kenapa disebutkan dalam sirah disebut namanya Tarokh, sementara disebutkan dalam surat Al-An'am nama bapaknya Azar? Kenapa? Karena orang ini orang yang sangat fanatik kepada berhala yang namanya Azar. Ini yang pertama. Yang kedua apa? Kata Ibnu Jarir kemarin, kemungkinan Ibrahim atau bapaknya Ibrahim punya nama berapa? Punya nama 2, Azar dan Tarah. Dan ingatlah ketika Ibrahim alaihissalam mengatakan kepada ayahnya Azar, atattakhidhu asnaman alihatan, apakah engkau menjadikan arca itu sebagai sesembahan? Inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Sungguh tidaklah aku memandang engkau wahai ayah dan juga orang-orang yang mengikuti engkau dari beribadah kepada selain Allah
itu betul-betul salah jalannya. Dhalalim mubin, kekeliruan yang amat nyata. Wa kadzalika nuriya Ibrahim malakutas samawati wal ard waliyakuna minal muqinin. Dan demikianlah kami berikan dia petunjuk, kami tampakkan, kami perlihatkan kepada Ibrahim dengan mata hatinya ilmu. Malakutas samawati wal ard, dengan mata hati tersebut Ibrahim alaihissalam bisa bertafakur dengan melihat kepada kerajaan-kerajaan langit dan juga kerajaan bumiku. Waliyakuna minal muqinin, supaya Ibrahim alaihissalam menjadi golongan orang-orang yang yakin dengan sebab terbuka mata hatinya setelah mendapatkan hidayah. Karena itu dalam surat Az-Zariyat Allah mengatakan, wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Wa fil ard, dan di atas muka bumi ini ayatun, terdapat padanya tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Buat siapa? Lil muqinin, bagi mereka orang-orang yang yakin. Dalam ayat ini disebutkan wa kadzalika nuriya Ibrahim, di antara orang yang yakin adalah Ibrahim alaihissalam, di mana kami tunjukkan, kami perlihatkan kepada Ibrahim kerajaan langitku dan kerajaan bumiku dengan kacamata hatinya, dengan basirah yang ada di dalam hatinya. Liyakuna minal muqinin, yang dengan sebab pandangan yang keluar daripada mata hatinya, maka jadilah dia sebagai hamba kami yang yakin. Maka dengan sebab mata hatinya yang hidup, Ibrahim pun bisa berhujjah dengan mengajak berfikir kepada manusia dengan cara melihat kepada alam semesta. Di antaranya firman Allah, kata Allah, falamma jan alaihi al-lailu ra'a falamma janna alaihi al-lailu ra'a kawkaba qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Falamma janna alaihi al-lail, pada satu malam ketika datang waktu malam, maka Ibrahim mengajak orang-orang yang ada di sekitarnya berdialog. Ketika melihat ada sebuah bintang, yang bintang ini bintang yang bersinar, dikatakan bintang Jupiter, planet Jupiter yang memiliki sinar. Ibrahim mengatakan, oh mungkin ini ya Tuhanku. Kalimat Rabbi, bukan Ibrahim alaihissalam itu melakukan kesyirikan dengan kalimat-kalimat kufur. Kalau dikatakan itu bintang adalah Tuhanku, itu kufur. Dan Ibrahim alaihissalam ba'id minasyirk, orang yang sangat jauh daripada kesyirikan. Lantas kenapa Ibrahim mengatakan demikian? Ibrahim alaihissalam mengatakan kalimat seperti ini untuk mencela mereka, seolah-olah beliau menghikayatkan bagian daripada mereka, karena mereka adalah para penyembah bintang. Ibrahim alaihissalam mengatakan kepada mereka, ini Tuhanku yang memiliki sinar yang sangat terang. Falamma afala, ketika bintang itu pun sirna, qala la uhibbul afilin, oh tidak mungkin, Tuhan itu tidak mungkin sirna, saya nggak suka Tuhan yang sirna, ini bukan Tuhanku. Jadi Ibrahim alaihissalam mengajak mereka untuk berpikir, yang namanya Tuhan itu nggak sirna, yang namanya Tuhan itu nggak tenggelam, yang namanya Tuhan itu nggak pergi, yang namanya Tuhan itu nggak menghilang, yang namanya Tuhan itu terus ada dan mengawasi. Itu sifat Tuhan. Yang hilang, yang lenyap, yang sirna, yang mati, yang padam, itu bukan sifat Tuhan. Itu maksud Ibrahim supaya mereka berpikir. Falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi, ketika melihat yang lebih besar daripada bintang, yaitu bulan, maka Ibrahim kembali mengatakan kepada kaumnya, oh ini mungkin Tuhanku, seperti kalian menyembahnya, ini mungkin yang dimaksud oleh kalian Tuhan. Falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumidh
dhallin. Ketika bulan itu pun hilang, sirna, maka Ibrahim mengatakan, la illam yahdini, kalau Allah tidak memberikan hidayah kepadaku, la akunanna minal qaumid dhallin, niscaya aku termasuk orang yang sesat lagi menyesatkan. Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Ketika siang diajak lagi dialog mereka, oh ini matahari, ini lebih besar daripada bintang, lebih besar daripada bulan, inilah Tuhanku. Ibrahim alaihissalam mengejek dengan kalimat itu. Falamma afalat, ketika matahari pun hilang, tenggelam, qala ya qaum, maka Ibrahim mengatakan kepada kaumnya, hai kaum, inni bari'um mimma tusyrikun, aku berlepas diri dari apa yang kalian sekutukan, aku berlepas diri daripada amalan-amalan syirik kalian. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin. Sesungguhnya aku hanya hadapkan wajahku kepada Allah Subhanahu wa taala, fataras samawati wal ard, sang pencipta langit dan juga bumi. Hanifan, lurus. Wa ma ana minal musyrikin, hai kaum, sekali-kali aku bukan termasuk orang-orang yang suka menyekutukan Allah. Wa hajjahu qaumuhu, maka orang-orang kampung, kaumnya Ibrahim alaihissalam pun menentangnya dengan menegakkan hujjah bahwasanya mereka punya petunjuk, bahwasanya mereka berada di atas kebenaran, bahwasanya apa yang mereka lakukan adalah al-haqq. Qala atuhajjuni, maka Ibrahim mengatakan, apakah kalian mau mendebat saya fillahi wa qad hadan? Apakah kalian mau menentang saya, mau mendebat saya, padahal Allah sudah memberikan petunjuk kepada saya? Tunjukkan bukti kalian jika kalian adalah orang-orang yang benar. Am atainahum kitaban fahum ala bayyinatin min, apakah kalian punya bukti berupa kitab yang dengan kitab tersebut kalian bisa menunjukkan kepada saya petunjuk yang menunjukkan bahwasanya Allah memerintahkan amalan ini, Allah memerintahkan amalan itu daripada bentuk-bentuk kesyirikan? Tunjukkan kepada saya. Bal ya'idhu dhalimuna ba'dhum ba'dan illa ghururan, tidaklah kalian orang-orang yang zalim memberikan janji kecuali dengan janji-janji yang dusta. Orang yang melakukan kesyirikan gak akan pernah punya dalil yang menunjukkan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dibenarkan secara agama. Orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah sekali-kali tidak akan pernah menunjukkan bukti, tidak akan pernah bisa menunjukkan dalil dari kitab wala sunnah akan benarnya perbuatan mereka, karena Allah membatalkan seluruh perbuatan mereka. Sudah masuk waktu Isya, mungkin kita lanjut pada pekan berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka